Kurang lebih sebulan kemudian saya beli. Karena apa? Ini karena saya sebenarnya dikomporin sama teman saya. Dia itu seorang jurusan kimia, tamatan kimia dari Unpad. Jadi begitu panci ini keluar, dia langsung beli. Dia bilang, dia panggil Eda, Eda beli panci ini kalau mau sehat. Ah, kenapa? Saya masih punya panci banyak di rumah. Saya beli itu kemarin ada 5 itu panci apa sih belanga aluminium semua ukuran saya bilang. Dia bilang, "Enggak perlu beli banyak-banyak, satu aja ini cukup, bisa untuk semuanya." Eda masak pakai panci apa? Aluminium. Eda makan logam berat setiap hari. Dia bilang begitu. Saya juga kaget ya, logam berat apa? Ya itu, aluminium itu logam berat. Kalau dia bereaksi dengan garam sama asam atau dengan panas, dia akan mengeluarkan apa? Senyawa lain yang masuk dalam kategori logam berat. Dia kasih tahu tuh rumusnya waktu itu saya lupa. Nah, setiap hari Eda makan itu dia bilang. Dan bukan hanya Eda, semua anggota keluarga yang makan di rumah dari dari belanga itu ya makan itu tiap hari. Jadi Eda percuma lah, Eda mau makan sehat, mau makan buah, sayur apa, tapi masih memasukkan logam berat dari perangkat masak, itu percuma dia bilang. Jadi jangan heran, sekarang ini orang udah pola hidup sehat, masih sakit, masih penyakit ini itu ya. Ada yang mereka tidak pedulikan, tidak perhatikan. Ada yang tahu, tidak. Dan ada yang tidak tahu. Ada yang tahu tapi masih cuek, masih menganggap itu mahal. Dia bilang gitu kan. Coba Eda, dia bilang, Eda suka beli tas apa? Ya itu berhasil lah. Tapi saya yakin, pasti pernah beli tas yang harganya jutaan, dia bilang gitu. Sama saya juga begitu. Dia bilang gitu. Pernah nggak rasa mahal itu beli tas? Padahal dan beli tas itu nggak hanya sekali, bisa berkali-kali dia bilang. Keluar model baru dari harga berapa juta jadi berapa, beli. Itu tas dipakai tiap hari nggak? Nggak. Terus kenapa dibeli? Nah itu yang salah. Kenapa orang untuk masalah perangkat masak dan perangkat makan itu masa pelit? Karena memang banyak di luar sana yang murah-murah, tapi kita tidak tahu apa yang akan kita terima dari situ. Jadi sampai dia bilang gini, tidak tahu kalau saya mau makan ke restoran, kalau saya lihat aja piringnya, mereka punya piring mangkok itu dari melamin, saya nggak akan jadi makan di situ. Minimal dia harus pakai apa? Piring keramik. Bilang kalau itu baru saya mau. Saya tinggalin itu dia bilang. Kenapa? Saya itu sama aja, saya itu beli bahan kimia yang saya masukkan ke dalam tubuh saya lewat makanan yang mereka makan. Oke lah mereka mungkin masaknya bukan di situ, tapi pada saat mereka menumpahkan makanan itu ke apa sih piring melamin ini, panas sama melamin ini akan mencairkan zat kimia apa, dia bilang itu timbal atau apalah. Jadi itu yang saya makan. Orang nggak tahu kan dia bilang gitu. Tapi ya itulah, saya mungkin dibilang terlalu parno. Tapi memang benar. Saya perhatikan dia ini semenjak saya tahu udah bertahun-tahun tidak pernah sakit. Anaknya pun tidak pernah sakit. Jadi dia bilang, Eda, saya tidak mau beli polis asuransi. Buat apa? Udah saya jaga aja lah. Tapi memang ya namanya kecelakaan atau apa kan itu ya rahasia Tuhan lah. Tapi kalau kita selama kita menjaga sumber-sumber yang masuk ke tubuh kita ini ya mudah-mudahan dengan pertolongan Tuhan kita sehat. Nah, itu yang akhirnya mencoba menemplak saya, wih benar juga ya. Kita beli sepatu, beli tas, beli pakaian kadang-kadang nggak mikir ya karena memang kita tahu. Ya contohnya tas A, katakanlah tas A itu harganya berapa. Oh iya memang wajar harga situ karena bagus, kita mikirnya karena kita bandingkan dengan merek lain kan. Tapi belakangan ini kita nggak pernah bandingkan, kita langsung mengambil perbandingan harga, bukan kualitas. Nah, akhirnya dia bilang, terus satu lagi, Eda bisa bandingkan. Nanti itu bisa ketahuan perbandingannya, kalau Eda udah pakai panci ini. Sekarang Eda belum bisa. Kalau masak atau merebus sayur, atau merebus air di panci aluminium, atau belanga aluminium, rasakan. Ada nggak kayak rasa sedikit apa rasa sepat gitu, ada rasa pahit sayuran atau warnanya jadi berubah, harusnya hijau jadi kuning atau ya tidak warna aslinya, itu karena sudah bereaksi dengan logam berat, dengan bahan kimia tadi yang dari apa? Dari panci tersebut. Tapi Anda coba masak di panci stainless yang benar-benar ini kan panci atom itu kan dari stainless itu grade tertinggi ternyata.
Kamar operasi pakai itu, yaitu apa? Stainless 316. Anda bisa, dia bilang, Eda bisa bedakan rasanya. Rasa makanan, rasa sayur, rasa makanan yang asli. Itu yang kita makan, itu yang akan kita rasakan. Air yang direbus pun tidak akan ada rasa besi. Dan memang itu saya sudah buktikan. Pernah saya, Indomie aja ya, tapi ini Indomie Atomi ya. Saya camping 2 bulan yang lalu lah. Saya bawa itu pancinya ya, daripada bawa yang ini yang berat-berat, saya pikir saya bawa panci aluminium yang kecil yang ada gagangnya. Nah, terus kan kalau di rumah saya pasti biasa pakai makan masak, semua sudah saya masak di panci Atomi. Apapun itu, semua saya masak di situ. Jadi belanga saya yang lama hampir tidak terpakai. Kadang hanya buat menggoreng aja. Memang rasanya beda. Saya bisa bedakan. Pada saat di camping saya masak itu pakai panci aluminium itu, rasanya beda. Tidak seenak yang dimasak di ini. Nanti memang kita bisa bandingkan kalau kita sudah gunakan. Kalau belum, kita nggak ada perbandingan. Nah, jadi setelah dia bilang begitu, oh iya benar benar benar. Dan akhirnya saya pikir, saya bodoh nggak dari dulu menggunakan perangkat ini. Tapi memang ya Atomi juga baru masuk. Kalau saya beli dari merek lain, mungkin saya juga akan kebeli. Karena ternyata merek lain menjual material yang sama kayak Atomi itu sudah harganya itu 12 sampai 15 juta. Bisa dicek. Di Atomi itu cuma dijual 2,8. Makanya sampai teman saya ini pun dia sudah punya itu, beli itu sampai 2 dia beli di rumahnya. Dia lagi nunggu yang lain kapan masuk ke Indonesia. Kalau memang masih lama mungkin dia bisa pesan dari Korea. Kenapa sampai harus beli 2? Saya bilang. Ya kan saya suka ngarsik dah. Kalau saya ngarsik itu kan panci itu udah diborong sama ngarsik sehari 2 hari. Terus saya harus pindah-pindahin, rugilah, malas lah dia bilang gitu. Jadi saya beli satu lagi buat apa? Cadangan. Kalau saya lagi ngarsik ya proses masak saya tidak terganggu karena arsik ini. Nah, itulah. Jadi akhirnya saya pikir, ya memang ya saya beruntung maksudnya dapat info seperti itu dari teman saya ini. Dia kasih tahu, dia ingatkan, memang tidak ada kata terlambat. Kalau saya pikir-pikir pun memang selama ini yang mempengaruhi kesehatan kita itu sebenarnya banyak dari perangkat masak kita. Karena apa? 3 kali sehari kita makan dari sana. Ya, 3 kali sehari. Yang dihasilkan itu apa? Logam berat. Tahu logam berat itu apa? Salah satunya contohnya yang kita kenal itu kan merkuri, hidroquinon, tapi ternyata itu yang masuk ke kulit kita pun dari kosmetik, dari yang lain-lain kan itu kita jaga ya. Tapi kenapa dari makanan, mungkin itu kadarnya jauh lebih tinggi lagi, kita tidak sadar gitu. Dan logam berat itu ternyata bisa di apa? Dinetralkan, dibuang, ataupun di apa sih namanya itu, dia bisa keluar. Di apa sih, di yang netralisir itu butuh waktu 15 tahun. Jadi apakah setelah 15 tahun itu kita masih sehat? Nah, kalau tubuh kita masih kuat, mungkin kita masih sehat. Tapi kalau udah nggak kuat, ya disitulah muncul apa? Penyakit. Ya. Coba ini kita lihat ke foto apa atomi apa panci atomi. Ya. Nah ini ini gambarnya ya, ini fotonya. Ini bagus sekali. Kenapa saya bilang ini bisa saya gunakan untuk semua proses masak? Mau menggoreng bisa, mau merebus aja, merebus sayur boleh. Tapi di sini saya nggak pernah merebus lagi dengan air yang banyak, tidak pernah. Jadi itu satu keuntungannya ya, ini saya kasih tahu. Kalau kita mau rebus contohnya nih, mau rebus brokoli, wortel, atau sayuran lain yang hijau yang kita mau rebus, kasih airnya mungkin cuman 50 mili, 50 mili aja cukup. Kasih air, nggak perlu sampai mendidih, kasih air, terus masukin brokoli kah, atau wortel kah, atau apa, masukin, tutup, kecilin api. Nah ini jadi kompor pun kita hemat, gas pun kita hemat. Kecilin apinya, jangan gede ya. Dalam proses masaknya, karena ini penghantar panasnya sangat tinggi, dia itu stainless kan, dia akan menyimpan panas, menyimpan air dan air dari apa sih, dari sayuran tersebut di dalam. Jadi disitulah fungsinya tutupnya ini. Tutupnya ini menyegel, ya, dia menyegel uap tidak keluar. Akhirnya uap itu akan tetap di dalam, cukup untuk memasak. Dan masakan ini dia tidak hanya matang di bawah, dia juga matang di bagian atas. Karena segel uap tadi.
uap panasnya dia simpan di dalam, air yang mengandung nutrisi pun tidak terbang keluar, dia tetap simpan dan masuk lagi ke apa? Ke makanan. Nah, makanya kita hanya butuh 5 menit. Mungkin kalau saya brokoli hanya 3 menit. Itu saya angkat tutupnya itu sudah matang, matang merata atas bawah dan tetap hijau. Rasanya enak, rasa asli, tidak ada rasa besi, rasa-rasa yang lain. Coba coba buktikan deh. Kalau kita rebus sayur di belanga, itu pasti ada rasa-rasa yang bukan rasa sayur itu sendiri. Coba dikenalin aja. Berarti itu apa? Itu logam berat. Itu reaksi kimia yang keluar dari si belanga itu atau panci itu yang masuk ke makanan. Makanya kenapa orang-orang Cina tidak pernah mau menggunakan panci-panci yang di luar yang bahan materialnya aman untuk merebus. Karena apa? Nanti bukan jadi obat lagi, jadi racun kata mereka. Nah, jadi fungsi si tutupnya ini tadi menyegel uap. Uapnya itu kan membawa nutrisi juga ternyata selama ini. Nutrisi dari si sayuran ini. Itu dia simpan dan tetap ada di dalam. Dan airnya pun kita tidak perlu banyak. Karena apa? Panasnya itu tetap tersimpan di dalam. Air tidak menguap, jadi air hanya sedikit, sehingga nutrisi makanan ataupun sayuran itu tidak larut ke dalam air. Dia tetap tersimpan di mana? Di sayuran. Nah, kalaupun ada sisa air, nanti itu jangan dibuang. Tetap diminum. Ya. Nah, itu bisa untuk merebus. Bisa juga untuk apa? Coba gambarnya yang lain, Jo. Bisa untuk mengukus. Nah, ini ada kukusannya loh. Next, gambar yang lain. Ini ada kukusannya, ya, ada kukusannya. Sebelumnya, ada kukusannya. Jadi kalau mau ngukus pun bisa. Mau ngukus, mau ngerebus di bawah boleh untuk bersamaan. Ngukus di atas. Menggoreng ada katakan untuk mengeringkan bahan gorengan. Oke, lagi sebelumnya. Yang sebelumnya, Jo. Nah, ini dia. Tunggu, yang ada kodenya, Nak. Ini nih, tunggu. Nah, ini dia apa? Dia ada 5 lapis, ya. Jadi makanya tebal dan berat. Dia dari apa? 316 stainless steel. Ini bisa untuk semua jenis kompor. Induksi, kompor gas, kompor listrik, ini bisa, ya. Jadi nggak ada masalah. Tapi yang paling penting dari sini itu adalah itu apa? Dia sudah sangat aman. Di kamar operasi pun pakai yang kode ini. Jadi berarti tidak ada bahan beracun yang dihasilkan. Dan ini keuntungannya apa? Kita hanya beli ini sekali dalam seumur hidup. Ya. Kalaupun rusak nanti, khusus Indonesia ini bisa apa? Bisa diklaim ganti lagi, garansi seumur hidup. Kalau di negara lain nggak ada, kayaknya nggak ada katanya, ini hanya untuk Indonesia. Itulah hebatnya Etomi ini. Mereka tuh benar-benar ada keistimewaan buat Indonesia. Ya. Jadi dia satu, nutrisi makanan tersimpan, tetap rasa makanan itu sendiri, tidak mengandung logam berat, hemat gas, hemat kita juga beli-beli. Kalau kita beli yang lain kan harus beli kukusan khusus, dangdang ya, harus beli belanga, harus beli panci yang bisa merebus. Kalau ini semua all in one, makanya ini desainnya juga udah dibuat desain sedemikian rupa, cantik loh ini, bagus banget. Desain Eropa ini, bagus lah pokoknya. Mau ngukus pun kita ini, kalau mau bikin bolu kukus apa semua bisa loh di sini. Muat itu loyang itu muat sekali karena dia gede dan lebar ya. Nah, ini dari mana bahannya? Ini 5 lapis loh, 5 lapis tebalnya 2,5 mili, potnya tebal. Ya. Terus stainless steel 316. Nanti coba di googling ya. Ini apa sih 316 ini? Ini golongan yang paling bagus. Nah, meningkatkan ketahanan panci anti karat material medis kelas atas yang digunakan untuk alat operasi dan aman digunakan untuk manusia. Nah, ini udah ada gunting-gunting bedah ya. Jadi kelimanya itu digunakan dengan teknologi apa? Jenis kompor. Semua bisa jenis kompor bisa digunakan. Pegangannya yang higienis dan kokoh. Memang kokoh banget. Kalau saya bilang mau dibilang rusak ini kayaknya nggak akan rusak-rusak ya. Bisa 3 generasi juga nih diwariskan. Nah, ya.
Nah, ini panci kalau yang ini sih, ini belum ada nih di apa, di Indonesia. Baru yang ini nih, baru yang tadi yang ada sama kukusannya. Next. Eh